Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Ratu Sejati di Tribunnews On Cam. Nah, kali ini Ratu sudah terhubung dengan mahasiswi program FSJ di Jerman nih Tribuners. Ada Ainida Faiz. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Ainida Faiz. Hai, Faiz, apa kabar? alhamdulillah jauh ini baik. Hari ini aku pengen nanya-nanya kamu nih seputar gimana sih ceritanya kamu bisa belajar di Jerman gitu, sama tentang program belajar kamu. Karena setahu aku program belajar kamu nih nggak sama dengan program belajar orang-orang lain gitu loh. Boleh dong Ya, diceritain? jadi aku di Jerman ini ikut program FSJ. Kalau J itu di bahasa Jerman kan Yacht ya. Jadi kita bacanya kalau orang sini biasa manggilnya FSJ gitu. Apa sih FSJ itu? Jadi FSJ itu adalah Freiwilligendienst Sosial ya, di mana kita jadi volunteer di selama setahun itu. Dalam jangka waktu 6 sampai 18 bulan gitu. Nah, kebetulan aku di sini ikut yang 12 bulan gitu. Nah, kenapa sih ikut FS gitu kan? Karena pertama, kalau untuk misalnya aku ikut student college, yang untuk kuliah kan kalau misalnya kita kalau mau kuliah ke luar negeri, apalagi ke Jerman, tahapannya itu kita harus, ikut, student college dulu gitu kan. Nah, untuk ikut student college itu kita harus, punya bank account yang memang itu jumlahnya banyak banget ceritanya. Jadi, aku ngambil jalur efektif, aku ngambil ikut yang namanya Freiwilligendienst. Jadi aku ikut volunteer di sini gitu. Nah, di volunteer ini kita ngapain aja sih gitu kan. Kita tuh tergantung bidangnya. Ada bidang yang gastronomi itu kayak hotel, restoran gitu. Nah, ya mereka seputar di situ aja gimana caranya menyediakan wine atau menyediakan makanan, cara memanggang makanan, atau kalau di hotel kayak cara merapikan kamar yang sesuai dengan prosedurnya gitu. Kalau aku kan di bidang sosial nih kebetulan. Nah, di bidang sosial seperti apa ya, kayak, aku tuh kayak lebih bidang sosial orang-orang yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi di sini kan mereka di Jerman ini mereka menyediakan tempat untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus atau orang-orang yang, eee, gimana ya nyebutnya ya, nggak enak. Kayak orang-orang, eee, kurang akalnya gitu. Jadi, kita kerja di sini, di mana kita tuh mendidik mereka gitu. Kita jadi ada pendidikannya, ada perawatannya juga. Jadi kita mendidik mereka bagaimana mereka bisa mandiri dan bagaimana mereka bisa, mmm, bisa percaya diri lagi gitu. Jadi kita ngajarin mereka, "Kamu harus seperti ini, kamu nggak boleh seperti ini, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan." Dan kita juga merawat mereka gitu, cara merawat mereka, cara mandiin mereka, atau cara, kalau misalnya mereka terluka atau mereka ada sesuatu hal yang harus diceritakan, kita lebih membantu mereka untuk mengekspresikan diri mereka gitu. Apa sih yang bikin kamu tuh kepengen banget kuliah di Jerman? Ini kan istilahnya satu langkah kamu untuk menuju kuliah di Jerman gitu kan? Ya, Hmm. yang membuat aku paling pengen banget itu pertama karena aku pengen punya banyak experience gitu. Pengen punya banyak experience, terus aku pengen ngerasain hidup di luar Indonesia itu seperti apa. Jadi karena kan Indonesia dan Jerman tuh bukan negara yang sama ya, memang bukan sama, maksudnya lebih lebih jauh berbeda gitu. Jadi dari culture-nya, dari cara mereka bersama tetangga itu kan lebih beda gitu. Jadi aku pengen ngerasain dan aku pengen dapat banyak experience dari budayanya, dari bahasanya, dari bagaimana orang-orang sini Cara sendiri, pandang mereka gitu ya? cara pandang mereka. Oke, dari sekian banyak negara, kenapa kamu pilihnya Jerman? Karena itu bahasa baru buat aku, terutama. Hmm. Jadi di sini kita memang harus pakai bahasa Jerman, yang Hmm. di mana aku nggak pernah dapat pelajarannya sama sekali dan itu hal baru buat aku gitu. Jadi karena aku juga suka belajar bahasa dan menurut aku juga
apa ya, kayak amazing aja gitu Jerman. Banyak kata-kata yang amazing juga di Jerman gitu, banyak kata-kata yang bagus, terus juga culture-nya berbeda daripada orang yang berbahasa Inggris dan bahkan mereka pun untuk berbahasa Inggris minim sekali orang yang bisa berbahasa Inggris. Oke, nah terus gimana dong cara kamu berkomunikasi dengan mereka pas awal-awal? Jadi awal-awal aku emang sempet, kayak kagok gitu ya, kayak gimana sih, kayak, "Aduh aku harus ngomong apa nih? Aku nggak ngerti," takut gramatiknya salah atau takut nanti mereka nggak paham gitu. Tapi dari mereka sendiri, mereka menghargai aku, mereka respect ke aku karena aku adalah orang dari luar negeri yang mau belajar ke sini dan mau bersusah-susah di sini gitu. Jadi mereka kayak, "Ya udah kamu jelasin aja, nanti coba kita ambil opini apa, ambil kesimpulan dari apa yang kamu omongkan." Dan Hmm, mereka lebih lebih, "Kamu jangan takut ngomong," gitu, "jangan takut untuk memulai omongan walaupun itu kamu kayak." percakapan gitu ya. Iya, kayak kayak kesusahan atau kamu nggak tahu bahasanya, tanya gitu. Mereka lebih lebih open. Oke. Terus soal jurusan yang kamu pilih, apa sih namanya kalau di sana jurusan ya atau apa? Peminatan. Kayak kita kayak ya kayak jurusannya juga gitu. Jadi Kayak kalau aku jurusan kan gitu kan ya. iya, kalau di sini ya jurusan juga sih. Jadi aku Hmm, lebih ke pedagogik gitu. Pedagogik itu kayak pendidikan. pedagogik. Iya. Nah, kenapa kamu pilih pedagogik dari sekian banyak jurusan yang ada? Karena aku tertarik di bidang terutama di bidang yang aku sekarang jadi volunteer ya, kan kita kan di bidang orang-orang berkebutuhan khusus gitu. Nah, aku tertarik untuk membangun mental mereka lebih biar bisa lebih percaya diri dan bisa lebih tahu gitu, kamu tuh bisa gitu. Bukan cuman kayak kita orang-orang normal aja yang bisa gitu. Jadi aku pengen membangun mereka, membangun opini mereka kalau mereka tuh juga bisa dan pasti bisa gitu, mau walaupun itu nggak se-perfect yang kita lakukan, tapi mereka tetap bisa dan buktinya mereka juga, "Oh iya aku bisa," dan bakal akan ngelakuin lagi gitu. Hmm. Oke, terus gimana sih respon orang-orang di sekeliling kamu waktu masih di Indonesia nih sebelum ke Jerman? Mmm, Waktu tahu kamu tuh ada keinginan untuk menuntut ilmu di Jerman. banyak yang remehin sih, Hmm. terutama teman-teman aku sendiri ya. Jadi, karena aku kan bukan orang yang pintar di akademik gitu, jadi Hmm. aku lebih suka praktik daripada harus baca teori panjang lebar banyak gini, aku nggak suka gitu. Tapi, mereka juga kayak nggak percaya aja gitu, mereka selalu ngelihat, "Ih, Ais apa bisa sih? Masa sih Ais orang yang nilainya juga nggak bagus-bagus amat, masa iya bisa? Paling nggak bisa," gitu. Banyak sering kayak gitu. Jadi responnya banyak yang merendahkan terutama ada beberapa ya bisa disebut kerabat dekat juga. Mereka juga Hmm. kayak, "Kapan berangkatnya? Kok nggak berangkat-berangkat? Katanya mau ke Jerman. Ah, paling juga nggak bisa, nggak ada uangnya kan ke Jerman." Masih gitu semua. Jadi kayak, ya banyak direndahkan lah. Terus gimana cara kamu menanggapi eh, kata-kata itu gitu? Eee, kata kata mama aku ya, kita diem aja gitu, karena kita nggak ngerti, apa yang direncanakan sama Allah gitu ya. Kita ya udah diem aja, diiyain, dilihat aja nanti juga bakal kelihatan sendiri kok yang menang siapa, kata mamaku gitu. Jadi, ya sabarin aja gitu, senyumin, "Iya bentar lagi kok, iya sabar kan prosesnya panjang." Terus soal program FSG ya, Ya, soal program FSG nih, Ais, aku mau nanya, itu gimana sih proses rekrutmen atau pendaftarannya? Apa aja yang mmm, harus dilewatin gitu loh sama teman-teman yang mungkin nih juga kepengen ikutan di program FSG ini? jadi paling utama kita harus belajar bahasa dulu ya, karena kan kalau di bahasa Jerman itu kita ada tingkat-tingkatannya kan, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nah, kalau untuk, FSJ sendiri ini kita dari A1 sampai B1 tergantung, bidang yang kita mau ikutin gitu. Bisa di A1, bisa di A2, bisa di B1, bisa di B2 juga gitu. Beda kalau misalnya mau ke universitas, kalau mau kuliah student college itu kan kita harus, kalau nggak salah B2 apa C1 gitu, aku kayaknya lupa.
lebih tingkatannya lebih tinggi lagi gitu kalau si student college ini. Tapi kalau misalnya kita FE Shot, aku kemarin, sampai di A2, lalu aku mulai kirim dokumen-dokumen aku ke tempat-tempat yang membutuhkan FE Shot ini. Lalu nanti dari mereka kita dapat email balik, terus kita kayak dikasih jadwal untuk wawancara lewat Skype, gitu. Hmm. Nah, setelah wawancara ini, kalau misalnya kan kebetulan aku wawancara udah 3 kali wawancara, terus yang ketiga baru berhasil kan. Waktu wawancara ketiga mereka langsung tanya, "Ya udah kalau gitu kamu bisa nggak datang September tahun 2019?" Gitu, tahun lalu. Nah, kebetulan aku, agak bermasalah di visa, karena kita kalau visa kan harus ngantri, harus bikin janji dulu. Nah, itu yang bikin lama kan. Jadi aku usahakan Agustus itu udah dapat visa, nanti aku kabarin lagi, aku bilang gitu. Terus, alhamdulillahnya aku Agustus itu udah dapat visa, jadi aku akhir Agustus udah berangkat. Jadi mereka, "Oke, kalau gitu nanti kita siapkan kontraknya, kita carikan rumahnya, dan kamu" jadi di kontrak itu udah tertulis kita dapat uang per bulan berapa, kita waktu kerja jadi volunteer-nya berapa jam. Sebenarnya gampang sih kalau misalnya kita ada kemauan dan ada motivasi pasti itu mudah gitu. Nggak 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 susah. Apa sih bedanya ketika kamu istilahnya kayak belajar di Indonesia gitu ya, Mhm. sama waktu kamu belajar di Jerman saat ini? Bedanya apa ya, kayak, eee, gurunya itu lebih berkomunikasi kepada muridnya gitu. Jadi lebih komunikatif dan menurut aku lebih kayak apalagi kita orang-orang dari luar negeri gitu kan, mereka lebih lebih care gitu, kayak kamu kalau nggak paham tanya, kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa minta diulangin lagi, itu nggak apa-apa gitu. Jadi enak sih. Ngerasa kesulitan nggak sih? Ya, ada merasa kesulitan karena, perbedaan bahasa kan, itu yang merasa aku kayak apalagi kalau mereka ngomongnya udah cepet, kayak kita istilahnya ngomong bahasa Indonesia kan luwes gitu. Jadi Hmm. aku harus bener-bener pasang telinga dulu, aku harus bener-bener, merhatiin mereka ngomong, "Ah, ngomong apa sih? Oh, awalnya ini. Oh, jadi aku bisa ngambil kesimpulan-kesimpulan, oh mereka ngomongin ini, kesimpulannya ini." Tapi kalau misalnya kadang lebih sering kesusahan karena mereka ngomongnya itu lebih cepat daripada orang. Jadi kayak nggak bukan Deutsch nih, kayak gimana ya, kayak, bahasa Jerman itu kayak udah kayak kita tuh bahasa Indonesia tuh keseret gitu, ngomongnya cepet Hmm. juga gitu. Oke, terus bisa dibilang ini beasiswa bukan sih? Atau gimana? Iya. Masuk ke program beasiswa ya berarti ya? Iya, kita dibiayain oleh negara mereka kan. Jadi, mmm, aku berangkat ke sini itu ya jelas pakai pesawat, uangnya diganti sama mereka juga. Oh gitu. Berarti ini program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Jerman. Ya, kalau beasiswa itu kan ya bisa dibilang beasiswa nggak sih? Kayak kayak apa ya, program pemerintah dari sinilah, program yang dibiayai oleh pemerintah. Oke, nah kalau di Indonesia sendiri ya, ini kan selalu Mhm. ada pandangan bahwa kalau mau ke luar negeri, kalau mau kuliah di luar negeri, belajar di luar negeri, itu tuh sulit. Menurut kamu gimana? Mmm, nggak ada yang nggak mudah untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, terutama kayak belajar di luar negeri, itu sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin gitu, kalau misalnya, kita ada kemauan dan kita ada keteguhan kayak, aku harus, dan aku mau." Pasti selalu ada jalan di antara itu gitu. Jadi kayak misalnya ada teman-teman mau, "Ah, aku pengen kuliah nih di Jerman," gitu. Ya yang harus dicari tahu lagi itu universitas apa yang mau dimasukin, jurusan apa yang mau masukin yang sesuai dengan kita gitu. Jadi jangan asal ambil jurusan karena pertama kita di luar negeri, terus bahasanya juga beda, kan nggak lucu kalau misalnya kita udah ngambil jurusan terus, mau mundur lagi kan nggak enak juga gitu. Terus, kalau menurut aku ya nggak ada yang susah gitu, tergantung.
balik lagi tergantung kitanya berani memperjuangkan mimpi itu atau enggak. Mantap. Iya, Terakhir gitu. nih, kasih dong Faiz tips-tips dari kamu buat teman-teman yang mungkin pengen nih bisa belajar di luar negeri. Jadi tips dari aku pertama, jangan mudah menyerah, selalu apa ya, aku lihat teks aku boleh nggak sih? Aku lupa. Boleh, boleh, boleh. Mas, yang bagian ini nanti dikat ya. Ya, jadi tips-tips untuk anak Indonesia nih yang misalnya kamu mau sekolah di luar negeri atau ingin kuliah di luar negeri atau mungkin mau ambil jurusan seperti aku gitu, bisa banget banyak kemungkinannya gitu. Kalau misalnya mau kuliah, yang harus dipastikan pertama sebelum menentukan jurusan dan univ, pastikan kita tahu passion kita tuh di mana gitu. Passion aku di bidang ini, aku pengen di ini. Setelah itu persiapkan bahasa negaranya gitu, karena setiap negara kan memiliki ketentuan bahasa yang berbeda-beda gitu. Kayak Spanyol, ya mereka harus bisa bahasa Spanyol. Prancis, mereka harus bisa bahasa Prancis. Sama juga dengan Jerman. Ketika kamu ke Jerman, ya kamu harus bisa bahasa Jerman gitu. Dan itu harus dipersiapkan secara matang dan benar-benar kamu tahu tentang bahasa ini seluk-beluknya gitu. Terus yang ketiga, kalau bisa mempunyai bekal bahasa Inggris, karena itu memang benar-benar kepake. Apalagi kalau misalnya kita nggak paham mereka ngomong apa, kan karena kayak kalau kita di Indonesia tuh kayak ada bahasa-bahasa gaul kayak gabut, terus kayak banyak kan gitu. Kalau di sini juga ada kayak gitu. Nah, kita kan belum ngerti nih sebagai pendatang, jadi kita harus eee, apa ya, kayak ya seenggaknya bekal bahasa Inggris lah. Jadi kalau misalnya kita nggak paham, kita tanya gitu. Terus yang keempat, siapkan mental untuk menghadapi culture shock gitu. Karena di sini kan Indonesia dengan sini culture-nya berbeda. Banyak culture-culture baru yang aku pelajarin, banyak dari teman-teman aku tahu teman aku gini, aku tahu teman aku gini. Oh, beda ya sama Indonesia. Indonesia nggak bisa seperti itu, di Indonesia nggak bisa seperti ini. Kalau di sini semua bisa dilakukan gitu. Jadi benar-benar dipastikan dulu maunya kemana gitu. Kalau misalnya mau ke luar negeri gitu untuk anak-anak Indonesia atau, tipsnya lagi ya tetap teguh sama mimpi sih, itu yang paling Itu yang paling karena penting ya. ya paling penting, ya motivasi terbesarnya di situ. Oke, itu yang terakhir, Faiz. Terima kasih, sangat inspiratif Iya, dan semoga kamu bisa mencapai mimpi-mimpimu. Habis ini rencana kamu kemana nih? Kalau misal FSG-nya udah selesai, rencana jadi, kamu? aku kebetulan alhamdulillah udah daftar kemarin ke akademi di sini dan udah keterima, udah dapet Mhm, kontrak sekolah juga. mhm. Jadi aku habis ini ngelanjutin ke Ausbildung gitu. Nah, Ausbildung ini juga, dia program yang dibiayai oleh pemerintah juga gitu. Jadi dengan kita ikut Ausbildung kan bedanya Ausbildung dan kuliah ini apa sih gitu. Mungkin banyak yang nanya-nanya nih nanti kan pasti. Jadi aku jelasin dikit, eee eee, Ausbildung ini adalah kita sekolah di akademi gitu. Jadi dia lebih ke praktik, jadi lebih lebih terjun gitu ke 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 bida eee, dunia. ke ke dunia nyatanya gitu. Jadi bukan hanya materi aja yang kita pelajari atau teori aja yang kita pelajarin gitu. Jadi kita belajar banyak juga di Ausbildung ini. Dan Ausbildung juga terbuka untuk banyak banyak jurusan, program juga banyak gitu. Jadi kalau misalnya dari Indonesia mau langsung ke Ausbildung juga bisa, kalau mau FSC dulu juga bisa, atau bahkan nanti ada lagi yang lain gitu program dari Jerman juga. Oke, jadi banyak banget ya sebenarnya dan itu juga bisa program-program beasiswa itu juga pastinya udah bisa dicari di internet karena kan juga banyak banget sekarang ya Ya, benar link-link banget. atau website-website yang ada yang ngasih tahu tentang program-program beasiswa di Jerman dan mungkin nggak cuma di Jerman Ya, aja. Tuh. benar-benar. Oke, terima kasih. Mas Cikat ya yang bagian itu. Lancar.
Oke, terima kasih Faiz sudah Iya. memberikan tips-tipsnya, udah berbagi cerita juga gimana ceritanya bisa kuliah di sana, bisa istilahnya belajar di sana gitu ya. Bahkan Iya. untuk kalian nih yang mungkin ngerasa kayak kayaknya orang tua aku nggak mampu deh kalau kalau nyekolahin aku sampai luar negeri, itu pun juga ada jalannya gitu loh. Jadi nggak Iya, ada benar. banyak beasiswa yang memungkinkan kamu untuk tetap bisa belajar ke luar negeri. Terima kasih Iya, Faiz iya, atas sama-sama. inspirasinya dan juga ceritanya. Kita ketemu lagi lain waktu ya. Ya, makasih Mbak Ratu. Dah. Dah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.